pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi sangat menarik buat adik-adik. Materinya berjudul cara meningkatkan konsentrasi belajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kakak yang pimpin doanya ya. Doanya dimulai. Sekarang kakak ingin membahas sedikit mengenai topik yang kita akan bahas hari ini, tentang pentingnya meningkatkan konsentrasi belajar. Pentingnya meningkatkan konsentrasi belajar agar adik-adik lebih fokus dan lebih mudah dalam menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga kemampuan berpikir dan pengetahuan adik-adik pun akan meningkat. Adik-adik, adapun manfaat yang kita peroleh dari kegiatan kita ini, yaitu memberikan pemahaman mengenai cara meningkatkan konsentrasi, khususnya dalam belajar. Adik-adik, saat ini saya akan menjelaskan langkah yang kita lakukan dalam pertemuan kita kali ini. Sekarang kakak akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok. Setelah itu kakak akan membawakan materi layanan dan kakak akan melakukan curah pendapat dan diskusi sesuai topik yang kita bahas. Jadi kakak berharap adik-adik aktif ya dalam sesi diskusi kita sebentar. Selanjutnya, di akhir kegiatan kita, kakak akan menyimpulkan. Lalu setelah itu, kita akan melakukan refleksi yang berisi kesan dan pesannya kalian, serta manfaat yang kalian dapat selama mengikuti layanan klasikal hari ini. Dan kegiatan terakhir, kakak akan membagikan Google Form yang akan kalian jawab. Nanti kakak akan berikan waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan. Jadi silahkan kalian mengisi identitas terlebih dahulu. Jadi materi yang kita akan bahas yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa sih konsentrasi belajar itu? Konsentrasi belajar menurut Temi Olivia adalah pemusatan pemikiran atau terpusatnya perhatian terhadap informasi yang diperoleh seorang siswa selama periode belajar. Konsentrasi belajar adalah suatu aktivitas untuk membatasi ruang lingkup perhatian seseorang pada suatu objek atau suatu materi pelajaran menurut Benjamin dalam Hartanto 1995. Harharap mendefinisikan konsentrasi belajar sebagai suatu pemusatan, penyatuan, pernyataan adanya hubungan antara bagian-bagian dalam pelajaran atau lebih. Liang Jie yang menyimpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian atau pikiran dan mengesampingkan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dipelajari. Alim pada tahun 2008 menyebutkan konsentrasi belajar anak adalah bagaimana anak fokus dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu hingga pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu tertentu. Secara garis besar, dapat kita simpulkan secara garis besar konsentrasi belajar yaitu pemusatan perhatian, pikiran, dan perbuatan pada suatu objek yang sedang dipelajari dan mengabaikan segala hal yang berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Menurut Senstra mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar antara lain yang pertama faktor usia, dikarenakan kemampuan untuk konsentrasi ini ikut tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia individu. Yang kedua faktor fisik, dikarenakan kondisi sistem saraf mempengaruhi kemampuan individu dalam menyeleksi sejumlah informasi dalam kegiatan perhatian. Yang ketiga faktor pengetahuan dan pengalaman,
Pengetahuan dan pengalaman turut berperan dalam usaha memusatkan perhatian pada objek yang belum bisa dikenali polanya, sehingga pengetahuan dan pengalaman individu dapat memudahkan untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, antara lain suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan konsentrasi belajar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan konsentrasi belajar yaitu yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Yang kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, dan takut. Yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Yang keempat, kondisi kesehatan jasmani. Yang kelima, bersifat pasif dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Materi yang terakhir yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama, kesiapan belajar atau ready learning. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik, kejiwaan, atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Yang kedua yaitu menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui yang pertama, apa yang dipelajari. Yang kedua, untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari. Yang ketiga, apa sih hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mempelajari dan apa yang dapat kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. Bagaimana cara mempelajarinya? Dengan mengetahui keempat hal tersebut di atas, kita akan belajar secara terarah atau lebih fokus pada materi pelajaran. Kemudian, untuk membangkitkan faktor intelektual dan emosional belajar kita, maka perlu mengembangkan dan membiasakan berimajinasi dalam berpikir. Yang ketiga yaitu cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir, penyeleksian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita hingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu lingkungan belajar harus kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruang yang apik, teratur, dan bersih. Yang kelima yaitu belajar aktif. Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, dan rasa takut pada guru-guru yang akan memberikan hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu perlu disediakan waktu untuk menyegarkan pikiran atau yang biasa disebut refreshing. Saat menghadapi kejenuhan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan mempelajari materi pelajaran, kadangkali menimbulkan rasa jenuh dan bosan untuk berpikir. Jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar, dan dipaksakan akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar. Itulah tadi penjelasan kakak mengenai pembahasan kita hari ini.
Selanjutnya, adik-adik sekalian, sekarang kakak akan memberikan link Google Form yang berisi beberapa pertanyaan. Kakak akan kasih linknya ke ketua kelas kalian ya. Kita nantinya ketua kelasnya yang akan membagikan Google Form-nya ke kalian masing-masing melalui via chat. Jadi, kakak harap berdiskusi bersama temannya ya. Kakak kasih waktu 20 menit untuk menjawab. Dan kakak harap jangan lupa mengisi identitas terlebih dahulu. Setelah mengisi identitas, kalian baru akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Jawabannya juga mengenai materi yang sudah kakak sampaikan. Nantinya setelah kalian menjawab, nanti kita akan curah pendapat dan diskusi kelompok. Adik-adik, sesuai dengan langkah-langkah yang kakak sampaikan sebelumnya, kita telah masuk ke dalam tahap refleksi, di mana kalian bisa menyampaikan pesan dan pesan kalian serta manfaat selama kalian mengikuti kegiatan kali ini. Sekarang kakak akan menunjukkan satu persatu kalian untuk menyampaikan kesan dan pesan kalian terhadap materi kali ini, serta kalian boleh menyampaikan manfaat yang kalian dapat selama mengikuti layanan ini. Baik adik-adik, tidak terasa kita berada di penghujung kegiatan hari ini. Kakak berharap adik-adik dapat mengambil manfaat dan pembelajaran dari apa yang kakak sudah jelaskan, dan kalian dapat merealisasikan apa yang telah kalian dapat dari kegiatan kita hari ini. Sekian dari kakak. Sebelum kita menutup, marilah kita menutupnya dengan doa. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Adik-adik, terima kasih atas waktunya. Maaf bila kakak ada salah kata, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Sesuai dengan maqbulat yang pernah disampaikan oleh ustaz saya, al-insanu khata'u wa nisya'u. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.